Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanjani, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Ulum, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500165443. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Januari tahun 2026 akan melaksanakan praktik video pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Ulum untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan materi makna negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, saya akan meriksa semuanya kesiapan untuk siap belajar. Siap untuk belajar enggak? Ya. Coba bajunya, Ihja, udah siap belum? Bajunya udah dirapiin belum? Silakan. Khalid? Semuanya udah, semuanya siap ya? Belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, ayo kita berdoa dulu. Ya yuhakalamu ista'i dohaya bina nasa'u do'aan jamatan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Intahak yaman. Salaman ilah mudaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jorosan. Silakan duduk kembali. Kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanahku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Saya akan mengabsen terlebih dahulu.
Siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Siapa, Habibi? Kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Masih ingat nggak? Hak di rumah itu contohnya bagaimana? Mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, ada yang tahu? Mendapatkan perhatian dari orang tua. Hak itu ialah yang wajib kita dapatkan. Kemudian ada juga kewajiban. Kewajiban itu yang apa? Yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Kewajiban di rumah. Yang pertama, membereskan tempat tidur. Kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, membereskan rumah. Seperti apa? Seperti mengepel, terus menyapu, jagain adik, cuci piring. Ya, itu adalah hak dan kewajiban di rumah. Kalau di sekolah, hak di sekolah apa? Mendapatkan pelajaran. Terus kewajiban kamu di sekolah apa? Menjaga kebersihan. Contohnya apa? Tiket. Karena an-nadhofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Belajar tentang materi makna negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran dari makna NKRI. Nah, tujuan pembelajaran pada kegiatan ini yaitu makna NKRI. Nah, kita akan menjelaskan satu dari tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari. Satu, menjelaskan pengertian negara kesatuan Republik Indonesia, ya, NKRI. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua ialah menganalisis arti penting keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang kita pelajari yang ketiga ini adalah menyebutkan makna NKRI bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, menunjukkan contoh sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan dalam kehidupan sehari. Nah, ini yang akan kita pelajari dari materi makna NKRI. Kita juga setelah belajar dari makna NKRI, kita bisa mencerminkan nilai-nilai sikap makna NKRI. Paham nggak? Apa itu NKRI? Kepanjangannya. Kepanjangan dari NKRI itu ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun disingkat dengan NKRI. N-nya apa? Negara. Kemudian K-nya kesatuan. Terus L-nya Republik Indonesia. Jadi ini nih, NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ya, itu. Kemudian, ayo sebelum kita belajar, nanti kita akan menonton video yang saya tampilkan tentang proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, biar lebih semangat lagi. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, ini NKRI. NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kalau begitu, aku harus banyak belajar. Nah, iya kan? Kita juga harus menjaga keutuhan NKRI. Nah, kita kan tidak menggunakan NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam wilayah Indonesia. Adik-adik harus tahu pulau-pulau besar di Indonesia ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu termasuk pulau-pulau yang besar. Dan itu ada pulau-pulau yang kecil adik-adik Baru, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada Maluku, dan lain sebagainya. Adik-adik, Indonesia itu juga dijuluki negara maritim karena wilayah perairannya itu lebih luas daripada wilayah darat. Jadi kita lihat di daerah tersebut warna biru itu adalah warna perairan adik-adik. Jadi wilayah perairan itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Maka Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Nah, adik-adik, dengan kondisi wilayah tersebut itu menyebabkan Indonesia itu kaya akan keberagaman. Keberagaman apa saja ya yang ada di Indonesia? Ada keberagaman agama. Nah, kita tahu ya, agama yang diakui Indonesia ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Buddha. Lalu ada keberagaman suku. Nah, suku di Indonesia itu sangat banyak. Ada suku Jawa, suku Batak, ada suku Angkat, suku Jaya, ya. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Lalu ada ya, untuk menunjukkan keberagaman. Ada budaya itu bisa berhubungan adat, dari panjang tradisional, lalu ada alat musik tradisional dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia juga kaya akan keberagaman sumber daya alam. Karena Indonesia penuh dengan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang ada di laut maupun di daratan adik-adik. Nah, adik-adik, tahukah kamu bahwa adanya NKRI itu melalui proses perjuangan yang sangat padat dan tidak mudah. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa negara lain. Misalnya Indonesia mengalami tumpah di Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi di sini dibandingkan dengan teks proklamasinya di halaman rumahnya. Lalu pada peristiwa ini beberapa anggota PKI juga di masyarakat juga menyaksikan dalam pembacaan teks proklamasi. Nah, jadi bisa lihat di sini teks proklamasi ini diketik dengan ejaan lama, ya, dengan ejaan yang lama diketik oleh Said Sinulinga, ya, yang menyebut naskah atau teks proklamasi adalah Said Sinulinga. Nah, sebagai pembuka, Dr. Iwandi dan Surejo membacakan rencana undang-undang dasar 1945. Baik Soekarno dan Dr. Andi Muhammad Hatta juga menyampaikan pidato singkat sebelum pembacaan teks proklamasi. Nah, ini adalah bahasa adik-adik. Kemudian setelah itu baru Soekarno membacakan teks proklamasi. Jadi intinya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah buku teks proklamasi. Nah, adik-adik, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah pertama kalinya Merah Putih dibaca. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting yang menandai berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini pertama kali bendera Republik Indonesia adalah pada saat pembacaan proklamasi. Nah, adik-adik, setelah naskah proklamasi dibacakan,
dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih oleh SKBMI dan melakukan Indra. Nah, di sini bendera merah putih itu dijalin oleh Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati ini adalah dari Nah, bendera merah putih dikembalikan di tanggal 17 Agustus 1945. Sampai sekarang masih ada, tetapi sudah tidak digunakan lagi karena lama-lama kan kainnya cukup rapuh, jadi memakai bendera duplikat. Karena tanggal 17 Agustus di Tanah Merah diadakan upacara bendera, itu memakai bendera duplikat, bukan bendera asli sama merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, pengibaran bendera merah putih itu lagu Indonesia Raya yang menandakan Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, yang menciptakan lagu Indonesia Raya adalah yang pertama. Kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hadiah dari bangsa lain, namun hasil perjuangan dari bangsa Indonesia. Luar biasa ya guys ya. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan negara kesatuan berbentuk republik, makanya itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kita yang berbentuk republik ini mencantumkan dan mendiskusikan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal yang pertama ayat yang pertama, dunia negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tadi sudah kita mati video tersebut? Udah? Nah, itu adalah proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam makna NKRI bagi kehidupan bangsa Indonesia ini, satu, persatuan dan kesatuan. Walaupun Indonesia memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan juga agama, kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita punya agama ada 6, betul nggak? Kemudian banyak lagi suku-suku, kemudian ada lagi bahasa, budaya, contohnya ialah kayak makanan tradisional, alat musik tradisional. Yang kedua, makna yang kedua, keutuhan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, makanya Indonesia itu bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air. Nah, makna yang ketiga ini adalah cinta tanah air. Nah, NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga tanah air Indonesia. Saya tanya, cinta enggak terhadap Indonesia? Cinta enggak terhadap Indonesia? Cinta enggak terhadap Indonesia? Nah, yang keempat, kebersamaan dalam keberagaman. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, dimusuhkan, tapi untuk saling menghargai dan juga saling bekerja sama. Nggak boleh kita ribut, nggak boleh kita musuh-musuhan. Coba saya tanya, musuhan boleh nggak? Boleh nggak musuh-musuhan? Nah, di sini ada ya, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi harus kita rangkul. Ya, antara teman, ya, antara teman yang ini dengan kelompok ini dengan kelompok ini, teman yang ini dengan yang sana, itu saling ribut, itu nggak boleh. Dia berbeda agama, ya nggak boleh kita musuh-musuhin. Coba saya tanya, boleh nggak kalau kita musuh terhadap teman kita? Nggak boleh. Ya, wajib kita apa? Bersama dalam keberagaman, mulai dari budaya, terus kemudian agama, ya harus kita saling merangkul. Ya, contoh sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, menghormati teman yang berbeda agama, kemudian berbeda suku, dan juga berbeda budaya. Nah, itu harus kita hormati teman kita yang berbeda agama. Contohnya, ya teman kita berbeda agama. Coba, harus apa yang kita lakukan? Menghormati, menjaga. Terus berbeda suku, sama.
Ya, berbeda budaya. Ya, sama harus kita hormati. Ya, budaya di Indonesia kan itu sangat banyak. Ya, mulai dari makanan, alat musik tradisional, ya kan? Masih banyak. Ya, pakaian, ya rumah adat, makanan, ya itu budaya. Yang kedua, contoh sikap cinta tanah air dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan juga benar. Yang ketiga, sikap cinta tanah air yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ija tadi ikut upacara nggak? Ikut. Cinta tanah air yang keempat, menjaga kerukunan di sekolah dan di lingkungan sekitar. Ya, nggak boleh kita saling ribut. Di sekolah nggak boleh main kata-kataan. Ya harus rukun, hidup damai. Ya, kelompok sana, kelompok sini saling ejek-ejekan nggak boleh. Ya, lihat, menjaga kerukunan di sekolah dan juga di lingkungan di sekitar. Di mana? Di rumah. Lagi main, nggak boleh kita ribut. Rumah. Ya. Yang kelima, contoh sikap cinta tanah air dalam menjaga persatuan yang dalam kehidupan sehari. Yang kelima adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Apa itu produk? Buatan dalam negeri. Ya, Indonesia. Mulai dari apanya? Tasnya. Ya, tasnya yang buatan Indonesia. Ayo kita beli. Ya, apalagi? Baju sama. Tuh produk-produk Indonesia kita beli. Jangan apa? Baju dari luar negeri apa? Dibeli. Giliran produk Indonesia enggak dibeli. Ya. Nah, itu produk buatan dalam negeri. Paham? Nah, ini adalah 5 sikap kita tanah air dan menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan membuat poster tentang makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Mungkin ada yang cinta tanah air Indonesia, ada yang cinta terhadap produk Indonesia. Nah, ini udah saya bagi kelompok, ada 4 kelompok. Ya, setiap kelompok nanti tolong ambil kertas yang udah akan saya bagikan. Tolong yang kelompok, ayo ketuanya sini, ayo ke depan. Waktu 20 menit. Ya? Siap? Ya, yuk silakan. Sudah selesai semuanya? Ya. Alhamdulillah. Coba jikalau sudah selesai, tolong 1 orang perwakilan setiap kelompok bawa kemari. Ayo, sini. Ini hasil dari kerja kelompok membuat poster tentang makna NKRI, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas mandiri nanti kamu kerjakan sendiri-sendiri. Masih semangat? Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nah, baiklah, kita lanjut. Setelah kita tadi membuat poster berkelompok, kemudian kita lanjut ke tugas pribadi. Sekarang kita ambil kesimpulan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI merupakan bentuk negara yang menyatukan seluruh wilayah dan rakyat Indonesia dalam satu pemerintahan yang berdaulat.
NKRI berdiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI dengan bersikap cinta tanah air, menghargai perbedaan, menaati aturan, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan memahami dan mengamalkan makna NKRI dalam kehidupan sehari-hari, kita turut berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Inilah kesimpulan dari materi tentang makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini dibentuk oleh para tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ya. Kemudian dari materi ini ada nggak yang sulit? Hah? Ada yang sulit nggak? Ada yang sulit nggak? Alhamdulillah, berarti sudah pada paham semuanya ya. Ya, kemudian untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, berarti udah pada paham semuanya. Nah, selanjutnya ayo kita tutup tugas pemateri hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa. Yuk kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika subhanallah bika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.